Hati-hati puan-puan, hati-hati tuan-tuan, hati-hati juga Ustaz Abdul Somad. Jadi kalau ada orang menyangka, saya takut suami saya ini Ustaz, godaan syaitan, maka setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. As-syaitanu yajri majrad dam. Dulu yang mengganggu kita hadapan, belakang, kanan, kiri. Bila kita ada di rumah, kita tutup pagar, kita kunci pintu, kita dalam bilik, kita selamat. Tapi sekarang kita di dalam bilik air pun tak selamat. Dalam bilik air pun dia datang juga. Datang Facebook, datang Instagram, datang grup WhatsApp, datang Twitter, datang macam-macam. Kalau setan kita senang aja baca ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Insyaallah dia pergi. Kalau itu macam mana dia pergi? Kita baca dia tetap ada. Sebab dia ada di dalam diri kita. Apakah kita nak ikut? Habislah waktu kita. Tapi insyaallah masyarakat Miri diselamatkan Allah dengan masjid. Balik kepada masjid. Kalau datang banjir bandang, na'udzubillah, datang gempa bumi, datang gunung meletus, maka semua orang meninggalkan rumahnya. Tempat bernaung berlindungnya adalah masjid. Jangan tinggalkan masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, iktikaf di bulan Ramadan. Maka kita berpegang. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan menengok ikhtilaf merata-rata tempat. Ikhtilaf masalah maulid, ikhtilaf masalah kunut, ikhtilaf masalah usalli, ikhtilaf masalah dua azan Jumat, ikhtilaf. Ikhtilaf ini bukan barang baru Ustaz Abdul Somad. Ikhtilaf dari zaman dulu sudah ada. Dulu orang ikhtilaf di masjid. Ikhtilaf di masjid, ustaz lain dicampur menjadi satu, dibuat. Ustaz Somad sedang menunjuk satu ustaz itu pula sedang fitnah merata-rata di mana-mana. Kasratul ikhtilaf. Jadi orang ingin belajar agama menjadi ragu. Saya sebenarnya sudah lama ingin bertobat Ustaz. Saya ingin belajar. Tapi bila saya nak cuba belajar nak cari agama, saya tengok isinya berkelahi saja. Maka jangan hanya belajar pada kajian online. Awak dah mengaji akidah? Ada. Akidah apa? Akidah online. Akidah kita bukan akidah online. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ustaz Somad tak boleh juga salahkan online. Sebab kami tahu di Miri, Ustaz Somad baru pertama kali sampai ke Miri. Kami kenal dengan Ustaz melalui YouTube. Betul juga. Kalau saya salahkan YouTube, kata YouTube, sebab saya lah engkau orang Miri kenal dengan engkau Ustaz Abdul Somad. Jadi kalaupun belajar melalui YouTube, melalui TikTok, melalui sosial media, maka yang pertama sekali yakinkan bahwa ustaz itu, tuan guru itu memang betul-betul ada di dunia ini. Sebab ada orang yang ada di sosial media tapi dia tak ada di dunia ini. Macam mana Ustaz? Ada orang di dunia tapi ada di sosial media tapi tak ada di dunia. Upin Ipin mana ada di dunia? Saya dah jumpa beberapa kali Kuala Lumpur, tak ada jumpa. Kalau kita dengar ada suara orang, dia hanya macam membaca saja, itu adalah AI, itu adalah suara mesin, itu adalah komputer, itu bukan manusia. Jangan ikut. Tengok ustadznya ada atau tak ada. Kalau ada, yang pertama kali dia mesti ada. Yang kedua, yakinkan bahwa dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Murji'ah, bukan sekular, bukan liberal, bukan Wahabi, bukan yang merusakkan persatuan kita. Maka dia akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fiqhnya bermazhab. Mazhab kita mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan kalau bertasawuf, tasawufnya adalah tasawuf sunni. Tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali
Ihya Ulumuddin, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah maka disebut mengikut acuan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab manusia kalau ikut pikiran, laut tak bertepi. Kalau ikut hati, maka dia seperti langit tak berbatas. Semua batasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kasratul zina. Yang kedua, kasratul jahlu, kasratul jahli. Jahil merata-rata di berbagai tempat. Banyak orang tahu, tapi tak banyak orang berilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu dari akar tanah. Tapi Allah mencabut ilmu bimautil ulama, meninggal ulama, maka habislah ilmu. Maka kalau sudah meninggal ulama, ilmu sudah tak ada lagi. Yang berbicara adalah khutaba juhal, orang-orang yang jahil. Saya tidak mengaku diri saya berilmu, saya tidak alim, tapi saya berusaha untuk belajar. Saya belajar di Al-Azhar, lepas itu saya belajar di Darul Hadis Maghribi, lepas itu saya belajar di Islamic University Omdurman, Sudan. Saya menulis hadis, saya menulis buku, saya membaca, dan saya tidak pernah berkata menurut saya, belum pernah, sekalipun belum pernah. Ustaz Abdul Samad, apa hukumnya kami sholat duha berjamaah? Ada imam, ada murid, ada makmum, sembahyang duha berjamaah. Menurut saya belum pernah. Kata Imam Nawawi, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Ustaz Abdul Samad, macam mana kalau kami bersentuh kulit lelaki dengan perempuan? Menurut saya tidak. Kata Imam Syafi'i, kalau lelaki dengan perempuan mahram tidak batal, tapi kalau tak mahram batal. Menurut mazhab Maliki, kalau ada syahwat batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Menurut Imam Hanafi, bersyahwat pun tak batal. Yang batal itu kalau aula mastumun nisa, maaf kalau berhubungan baru batal. Bukan kata saya, itu kata ulama. Karena yang paling selamat adalah kembali kepada Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilap pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, tengok Al-Quran. Wa ilar Rasul, balikkan kepada Rasulullah, tengok sunnah, hadis Rasulullah. Tak paham Quran, tak paham sunnah, al-ulama warathatul anbiya, baliklah kepada para ulama. Siapa itu ulama? Ulama yang belajar. Khairukum, yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Kem tahfiz, cuti sekolah. Budak-budak cuti sekolah tak boleh ada waktu kosong. Masukkan ke kem tahfiz. Sehingga waktu yang kosong itu dia tidak habis oleh TV, tidak habis pergi berjalan sembang tak tentu arah. Sekarang jangankan budak-budak kecil, mak ibu bapaknya pun habis waktu untuk semua. Malam 12 jam, siang 12 jam, 12, 24 jam dibagi menjadi 3, 8 jam tidur. Kata doktor kalau tak tidur 8 jam, lemah, letih, lesu, lunglai, mati. 8 jam bekerja, masuk pukul 8, keluar pukul 4 petang. 8 kerja, 8 tidur, yang 8 lagi tak tahu entah kemana pergi. Habis untuk scroll, habis 3 jam. Untuk status, untuk gambar, untuk sembang, untuk duduk kedai kopi, untuk itu, untuk ini, habis waktu kita. Jadi kalau ada orang berumur 63 tahun, mati dia 63 tahun, bagi 3, 63 tahun, 21 tahun tidur, 21 tahun office. Mana yang 21 tahun lagi? Maka ini diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kasratus zina. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita semuanya dari perbuatan ini insyaallah. Tak ada ayat dalam Quran mengatakan la taznu. Tak ada. Cubalah cari ayat Quran. Yang ada adalah la taqrabuz zina. Jangan mendekati. Jangan minum. Minum. Jangan mendekati air minum. Sebab kalau dekat khawatir akan terminum. Ini ada hutan lindung milik negara. Tak boleh ada orang masuk ke dalam. Maka kalimatnya jangan berburu. Bukan. Jangan mendekati hutan lindung. Sebab nanti kamu akan tercebur, terjerumus kepada perbuatan memburu. Maka berawal dosa mata. Mata yang mesti paling dijaga. Makanya masjid kita di Miri ini menjaga mata kita. Lelaki dengan perempuan tak boleh memandang. Maka dia mesti ada hijab, ada tirai. Waktu tazkirah dibuka. Sebab perempuan nak nengok mana Ustaz Abdul Somad. Jadi sembahyang tutup baju. Ustaz Abdul Somad tidak boleh melihat perempuan. Buat dia di hadapan lelaki. Tuan tak menengok perempuan, perempuan tak menengok tuan. Saya pun tak boleh menengok perempuan. Yang saya tengok lelaki saja semua. Kenapa? Karena kalau saya tengok perempuan, saya bercakap, jangan tengok perempuan. Ustaz pun tengok perempuan juga. Mata kita. Zina mata, zina telinga, zina pikiran, kemaluan yang akan memperturutkannya. Maka kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, di antara kamu lelaki yang sudah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Apalagi fitnah akhir zaman. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Jangan ada couple, jangan ada hubungan sebelum nikah, jangan ada macam-macam. Jangan khawatir, jangan takut kalau jodoh tak kemana. Betul atau tak? Jodoh tak kemana, tapi saingan di mana-mana. Insya Allah manusia ini sebab dia berjodoh lalu berjumpa, atau karena berjumpa maka berjodoh. Itu status saya semalam di Instagram. Apakah karena berjumpa lalu berjodoh, atau kalau berjodoh pasti berjumpa? Kalau berjodoh pasti dijumpakan Allah dengan cara Allah. Makanya kata orang Melayu, asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang soleh-soleh, yang solehah ini dijumpakan Allah, berjumpa dengan jodoh yang baik-baik. Yang sebut amin yang belum nikah saja. Yang dah nikah pun amin boleh juga. Untuk anak-anak dia, mengaminkan saudara mara dia. Kita kadang mengaminkan bukan untuk kita, mengaminkan untuk orang lain. Mengaminkan untuk kita pun tak boleh kita. Maka fitnah akhir zaman. Tapi ulama-ulama ada yang tak menikah. Ibnu Taimiyah tak menikah, Imam Nawawi tak menikah, Said Qutb tak menikah. Memang betul. Ada kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang tak menikah karena lebih cinta ilmu daripada pernikahan. Ada. Ditulis oleh Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tapi Imam Nawawi itu hidupnya bila? 679. Sekarang 1445. 800 tahun lampau. 800 tahun yang lalu perempuan itu biji matanya aja yang nampak, yang lain tertutup. Sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Sekarang banyak pelajar-pelajar, saya kalau menikah maka ini akan menghabiskan waktu saja, saya ingin belajar. Ini fitnah akhir zaman. Maka datang seorang lelaki berkata, saya tak akan makan, saya akan puasa terus. Yang satu lagi datang, saya tak akan tidur, saya akan tahajud terus. Yang satu lagi mengatakan, saya tak akan menikah. Datang Nabi Muhammad SAW, marah Nabi. Padahal ini tiga orang ini baik semua. Yang tak tidur baik,
yang tak makan baik, yang tak nikah baik. Mereka bukan minum khamar, mereka bukan berjudi, mereka bukan berzina, mereka orang baik. Tapi apa kata Nabi? Ana akhsyakum, aku orang paling takut pada Allah. Ana atqakum, aku orang paling takwa kepada Allah. Asumu, saya puasa. Wa uftir, tapi saya juga makan. Aqumu, saya tahajud malam. Wa arqud, tapi saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Nabi Muhammad SAW menikah, ada istrinya, ada anaknya. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak mengikut sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak bagian dari umatku. Kenapa Nabi ingin umat akhir zaman ini menikah? Supaya terselamat dari fitnah zina. Kalau engkau pergi ke suatu jalan, engkau nampak seorang perempuan, baliklah ke rumah. Apa yang ada pada diri perempuan itu ada juga di rumah. Maka menikah menenangkan hati, menyejukkan pandangan, mengurangkan berbagai macam dalam pikiran. Allah menciptakan perempuan litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang dan senang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, diikat Allah antara dua makhluk yang berbeza ini dengan mawaddah warahmah, dengan cinta dan kasih sayang. Semua penyakit akhir zaman ini ada obatnya. Kasratul zina, nikah. Kasratul jahlu, banyaknya kejahilan, maka obatnya adalah majelis-majelis ilmu. Isnin malam Selasa akidah. Akidah yang mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Langkah awal pemantapan syahadah dan mengenal Allah. Maka kalau sudah kuat akidah, selamatlah kita. Ada orang mengaku tak tidur malam. Selepas itu dia pun naik ke atas langit, berjumpa Tuhan, warnanya hitam. Coba terbuka di internet, naik ke langit, Tuhan hitam ada. Cukup belajar sifat 20, terbantahkan tentang Tuhan hitam. Sebutkan antara wujud, qidam, baqa, mukhalafatul abadisi, qiyamu binafsi wa daniyah. Mana sifat yang membantah Tuhan hitam? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadis. Allah bertentangan, tak sama dengan bahari. Pejamkan mata, nampak merah, nampak hitam, nampak putih, nampak hijau, nampak bulat, nampak, maka bukan Allah. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas dalam pikiranmu, dalam hatimu, wallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti itu. Dalilnya mana? Dalilnya dua ayat. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Dalil yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan puan, kalau mengaji dengan saya, masa saya tanya, jangan stres, jangan takut, jangan cemas. Sebab bila saya tanya, nanti saya jawab sendiri. Dengar saya. Kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah banyak, tak ada batas. Kenapa 20? 20 itu bukan had, bukan batasan, bukan limited. 20 itu adalah sifat yang disusun ulama untuk membantah semua agama dan aliran yang sesat, yang batil, yang kafir. Cukup dengan 20 sifat itu, terbantahkan. Ada orang dari Jerman, namanya Nietzsche. Kata dia, Tuhan dulu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Inilah yang diikut oleh pemuda belia yang etis, tak percaya kepada Tuhan. Kata dia, Tuhan memang pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Maka dibantah dengan sifat 20. Satu sifat saja. Sifat mana yang membantah Nietzsche? Sifat baqa. Wujud, qidam, baqa. Baqa tak berakhir, baqa berkekalan, baqa tak ada batasan.
maka semua yang mati berarti bukan Tuhan. Nabi Isa meninggal, berarti dia tidak Tuhan. Maryam meninggal, berarti dia bukan Tuhan. Jadi sama orang, oh ini ada dari negeri ini, dari ini mengaku Tuhan. Tunggu saja, tak usah ribut, tunggu, mati dia, berarti bukan Tuhan. Karena Allah tidak mati. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Macam mana dia? Al-Hayyu. Dia maha hidup. Ustaz Somad hidup, tapi dia maha hidup. Maka hidup ini dibagi oleh dia. Kalau Allah mau, Abdul Somad boleh mati, kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita mati dalam keadaan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyusun dunia ini dengan susunan yang indah dan sempurna. Maka di antara manusia diciptakannya banyak manusia, tapi tak sama manusia. Ada nabi, di antara nabi diangkat rasul, di antara rasul diangkat ulul azmi, di antara ulul azmi diangkat satu pemimpinnya. Itulah dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi umatnya, kebanggaan. Umat-umat sebelum kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Dan kita dipilih Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad hidup di akhir zaman. Jangan bersedih, jangan berduka. Sebab sekarang banyak juga orang, kenapalah saya hidup sekarang Ustaz Abdul Somad? Kenapalah saya hidup di zaman fitnah akhir zaman ini? Kenapa saya tak hidup di zaman Nabi dulu? Kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Lahab. Untung hidup di zaman sekarang. Bukan senang hidup zaman Nabi. Berapa banyak yang jadi Abu Jahal, Abu Khamis malam Jumat hadis, Jumat malam Sabtu kaji masalah akhlak. Maka ini amat sangat penting. Ini kunci-kunci. Dimanapun kita belajar, dengan siapapun kita mengaji, maka tidak lebih daripada 3. Akhbirni anil iman. Kata Jibril bertanya ke Nabi, apa itu iman? Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu disebut dengan ilmu akidah. Akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan. Itu disebut dengan fiqh. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, hutang piutang, gadai menggadai, jual beli, nikah, talak, khulu, li'an, zihar. Akhbirni anil ihsan. Bagi tahu aku tentang ihsan. Kata Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, karena engkau tak dapat melihat Allah. Fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa engkau dilihat Allah. Itu disebut dengan akhlak. Tak berjudi, tak berzina, tak minum khamar, tak mengganggu orang, karena merasa dilihat, dipandang oleh Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabatullah, merasa diri dilihat, diperhatikan Allah. 3 ini yang mesti ada dalam masjid. Akidah, fiqh, akhlak. Puncak daripada akidah adalah akhlak, puncak daripada fiqh adalah akhlak. Salat, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud.
Apa isi salat itu? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apa beza fahsya dengan munkar? Fahsya seksual, munkar non seksual. Kenapa dibagi dua? Sebab ada orang yang baik, membina masjid, suka menderma, tapi gatal. Ini dia kena fahsya, tapi tak munkar. Ada orang yang tidak, orangnya baik, hanya pada istrinya saja, matanya tak suka memandang kepada yang Arab, tapi bakhil, makan riba. Orang yang sholat selamat dua-duanya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, untuk apa puasa? Tahan makan, tahan minum, tahan cakap, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan hati. Apa isi daripada puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Punca daripada ibadah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji dari Sarawak sampai ke Jeddah, pergi ke Madinah, pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, pergi kepada Arafah, melontar jumrah, pergi ke Mina, ke Musdalifah, ke Mina, Ula, Wusta, Aqabah, pergi ke Makkah, tawaf ifadah, tahallul. Apa yang diinginkan dari ibadah haji? 3. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Rafasa, fusuk, jidal. Apa beza? Tiga-tiga ini tak baik. Bezanya, rafasa seksual, fusuqa non seksual, jidal lidah. Sebab ada orang yang lidahnya lembut, baik, tapi makan riba, bakhil, pelit, mengambil tanah orang. Ada tapi lidahnya kasar, sikit aja tersinggung, keluar dari mulutnya, bukan binatang. Semua yang ada, sama isi, semua zoo keluar dari mulut. Maka kalau sudah melaksanakan haji, wala rafasa wala fusuqa wala jidala, itulah yang mesti ada dalam diri seorang muslim kalau dia sudah mengaji. Kalau makin mengaji makin takut dengan Allah, teruskan. Kalau makin mengaji makin rajin beribadah, teruskan. Kalau makin mengaji makin berakhlak, teruskan. Kalau makin mengaji makin suka mencaci maki orang, berhentilah. Pindahlah ke guru yang lain. Boleh kami pindah ke guru lain? Boleh. Kalau dia hanya mengajarkan caci maki, sumpah serapah, yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Itu yang tak boleh. Kalau berpindah ke lain guru, selama dia dalam ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak pernah melarang orang. Saya datang ke Miri sekali, selepasnya nanti akan pergi ke Kuching. Hari Isnin saya dah balik ke Riau, Pekanbaru. Lalu jamaah mengaji kepada siapa? Mengajilah kepada tuan-tuan guru, para ustaz yang ada di Miri. Mereka semua adalah ustaz guru-guru kita, ahlus sunnah wal jamaah. Kami nak ikut kajian Ustaz Somad subuh Rabu. Subuh Rabu, tiap subuh Rabu akan membaca, sudah masuk tahun kedua, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di mana Ustaz mengajar? Di Riau, Sumatera, Indonesia. Tapi kami jauh dari Sarawak, takkan kami nak terbang ke sana. Tak usah datang, cukup ikuti melalui streaming, melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan kawan. Posting di Instagram, posting, masukkan, upload di channel YouTube, buat, itu semua akan membawa kepada kebaikan. Kasratul zina penyakitnya, nikah obatnya. Kasratul jahlu penyakitnya, maka obatnya adalah mujalasatul ulama, mujalasatus salihin. Maka semua ada obat yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang ketiga, kasratul fitan. Banyak terjadi
musibah-musibah, malapetaka dan bencana. Baru saja terjadi gempa bumi di Maghribi, 2.000 orang lebih mati, meninggal dunia. Mudah-mudahan saudara kita yang meninggal sebagai mati syahid, insyaallah. Amin. Kita husnuzon pada Allah. Sebelum itu terjadi lagi pembunuhan Rohingya, meninggal saudara kita. Di mana kita, saudara-saudara kita itu tak ada salahnya sedikit pun, hanya konflik antar negara Myanmar dengan orang Islam. Lalu kemudian ada lagi terjadi tsunami di Aceh, meninggal ratusan ribu orang. Berdatanganlah saudara-saudara kami dari Malaysia, membawa helikopter, membawakan bantuan, membuatkan rumah-rumah Malaysia yang dibuat di Aceh. Pergilah berjalan ke Aceh, menengok bekas-bekas, menengok bagaimana dulu tsunami pada tahun 2004. Masa itu saya sedang belajar di Maghribi. Kalau penyakitnya kasratul fitan, bagaimana caranya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, kamu berdoa pagi petang siang malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Mengapa tidak dikabulkan Allah? Karena diam melihat perbuatan mungkar. Lelaki kalau tak sanggup membagi tahu jiran tetangga, maka jangan sampai tak sanggup membagi tahu anak dan istri. Lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan. Wahai perempuan, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu ini bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi neraka. Sebelum engkau menikah, surgamu di bawah tapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi selepas menikah, apa kata Nabi? Innama huwa jannatuki wa naruki. Tapi suami yang bagaimana? Jangan selepas mengaji ni suami balik, innama ana jannatuki wa naruki. Aku adalah surgamu dan neraka. Sembahyang subuh jam 8. Suami yang soleh, suami yang membangunkan istrinya, mengambil air qadha ahlan, dia jagakan istrinya. Wake up my honey. Itu kan yang baru nikah. Kalau yang sudah 20, jaga tidur. Bagi yang sudah pernah dijagakan suaminya untuk tahajud, bersyukurlah. Yang sudah menikah 10-20 tahun tak pernah sekalipun, insya Allah tunggu nanti malam. Sebab dia sudah mengaji ini, dia akan amalkan terus, tidak boleh tunda-tunda. Itulah suami yang menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak perempuan keluar rumah tak menutup kepala, tak bertudur, tak sembahyang. Anak lelaki seluar pendek, nampak lututnya, nampak pangkal pahanya. Laki-laki dan perempuan berjalan tak mahram. Ayahnya diam, ayahnya ke masjid, ayahnya baca Quran, tapi diam menengok perbuatan mungkar. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu sikit pun. Datang orang membawa anak perempuannya, diam saja. Tuan Haji, saya bawa anaknya. Bawa. Kenapa Tuan Haji tak marah? Ustaz Somad menyuruh kita sabar. Saya juga yang salah. Sabar itu gila sabar. Sabar datang musibah. Sabar ketiga. Sabar yang pertama, sabar menahan